Pelaku pembunuhan terhadap seorang pemuda asal Tuban yang berprofesi sebagai penjual nasi ditangkap polisi. Pelaku ditangkap tim Reskrim Polresta Sidoarjo saat sedang berada di rumahnya. Tersangka tega membunuh korban yang merupakan penjual nasi dengan cara diracun dengan potasium sianida. Tersangka yang merupakan sepupu korban dendam lantaran motor tersangka dijual oleh ayah korban tanpa sepengetahuan tersangka. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu mengatakan peristiwa pembunuhan ini sendiri sudah direncanakan oleh tersangka. Tetapi karena pembusukan mereka minum bertiga, mulai dari pukul 7 malam sampai jam 11. Setelah itu hari Seninnya setelah berjualan kira-kira pukul 7 malam juga mereka minum lagi mereka bertiga, korban saudara AM, pelaku saudara RI, dan satu saksi saudara RL. Ya, jadi satu saksi ini juga mereka minum bertiga. Di situ setelah meminum gelas pertama, gelas kedua, pelaku ini memberikan serbuk racun berupa potasium ke minuman alkohol yang diminum oleh. Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung secara daring dengan Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo. Selamat sore, Pak Tiksnarto. Sore, Mbak. Ya, saya panggil Pak Tiksnarto ya. Ya, Andaru ya, Pak. Oh, Andaru. Oke, Pak, boleh gambarkan kepada kami bagaimana proses penangkapan terhadap pelaku pembunuhan ini? Adakah perlawanan saat kemudian polisi melakukan penangkapan atau seperti apa? Oke, jadi saya jelaskan. Kemarin hari Jumat, sekitar jam 11:30 kami dapatkan kabar kalau ada ditemukan mayat dengan kondisi mencurigakan. Mencurigakannya apa? Mayat itu berada dalam sebuah ruangan seperti ruko kecil tertutup, tempat jualan bebek. Kemudian korban ditemukan membusuk di atas kasur, kondisi membusuk, dan ada taburan bunga di atas jenazahnya. Setelah kami melakukan lebih lanjut, ternyata barang-barang pribadi korban seperti motor, handphone, dompet, dan uang hasil jualan juga hilang. Atas dasar itu kami melakukan olah TKP, segera mengirimkan mayat ke Rumah Sakit Porong untuk diotopsi, dan kami melakukan pendalaman. Mengerucut dari keterangan saksi yang merujuk pada satu nama, yaitu Ruli. Ruli adalah saudara dan juga sempat membantu korban berjualan nasi bebek. Kami lakukan pendalaman. Ruli tidak diketahui keterangannya, keberadaannya, nomornya yang bisa digunakan sudah mati. Namun kami melakukan penyelidikan sampai akhirnya pukul 1:30 pagi kami bisa mengamankan Ruli di kos-kosannya. Setelah itu di sana kami menemukan barang bukti berupa motor milik korban, handphone milik korban. Kami melakukan pendalaman. Awalnya dia seperti berbelit-belit, namun ada satu barang bukti yang dia tidak bisa mengelak adanya serbuk putih berupa potasium cyanida yang ternyata ini digunakan oleh pelaku untuk meracuni korban. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak Andaru, lalu bagaimana kemudian pelaku menemukan barang potasium tersebut, terfikir untuk menggunakannya untuk menghilangkan nyawa korban? Ya, jadi ini bermula perkara motor. 2 bulan yang lalu, pelaku ini bekerja ke Jakarta sebagai kuli bangunan. Akhirnya selama 2 bulan itu pelaku pulang, namun menemukan motornya telah dijual kepada korban tanpa sepengetahuan dari pelaku. Yang menjual yaitu orang tuanya sendiri, dan itu jual secara sah, harga 4.500.000. Atas dasar itu pelaku jengkel. Kemudian pada minggu malam dia sudah merencanakan, dia mendapatkan potasium sianida di Jakarta. Memang dia bawa sekaligus alat untuk membersihkan kimia untuk membersihkan air, membersihkan lantai. Dia bawa dari Jakarta. Direncanakan mulai Minggu malam diajak
korban untuk minum bersama dengan saksi satu lagi sebagai penjaga warung, minum, minggu malam minum. Hari Senin diulangi lagi. Dia sudah mempersiapkan arak Bali, kemudian dicampur, kemudian minuman bersoda, diajaklah minum korban. Pada putaran pertama tidak ada racun. Pada putaran kedua, saat korban tidak melihatnya, pelaku diam-diam mencampurkan potasium sianida itu ke dalam gelas korban. Setelah diminum, hitungan beberapa menit, korban terjatuh. Nah, di sini saksi sempat menanyakan, itu apa yang dicampur ke minumannya korban? Dan pelaku menjawab, oh ini sabu. Oh ini sabu, saya sudah biasa menggunakan ini. Nah, setelah itu saat korban jatuh, saksi pun menanyakan, itu kenapa jatuh? Nggak apa-apa, kita doakan saja. Kita carikan bunga setaman di pasar. Mereka nyari bunga setaman, sampai di TKP, pelaku mencampurkan bunga itu dengan air, kemudian menyiramkannya ke tubuh korban. Memang agak seperti mistis, Mbak. Dan saksi mempercayai itu, kemudian pelaku mengelabui saksi dengan cara sudah, kita tinggal saja, nanti besok pagi dia bangun. Seperti itu, Mbak. Kemudian pelaku pergi menutup, namun sambil membawa dompet, membawa handphone, dan membawa motor milik korban. Sampai akhirnya pelaku tidak datang lagi ke tempat korban. Padahal biasanya pelaku dan saksi ini bekerja membantu korban untuk perjalanan sepeda. Kalau dari uraian Anda, berarti ini tampak sangat terstruktur. Jadi apa ancaman hukuman terhadap pelaku, Pak Andaru? Kami kenakan pasal 340 atau pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun seumur hidup sampai pada hukuman mati, Mbak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, Kompol Tix Narto Andarwa Rahutomo sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.